dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan saudara-saudari terkasih, ada dua hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci hari ini. Pertama, makna dari Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yang kedua, referen Mazmur. Apakah Allah perlu membuat wajahnya bersinar supaya kita selamat? Dan kapan itu bisa terjadi? Yang pertama, ketika Yesus mengarahkan perhatian para murid kepada Yohanes Pembaptis, ini adalah sebuah proses membangkitkan kesadaran. Hidup paling penting itu membangkitkan kesadaran kita tentang orang lain dan untuk berbicara orang lain. Ada dua hal yang perlu kita bedakan dengan baik tentang berbicara tentang orang dan berbicara untuk orang. Dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika kita berbicara tentang orang, hal yang perlu kita sadari adalah apa yang perlu kita bicarakan tentang orang. Nah, supaya ada konektivitas dengan khotbah kemarin, seringkali kita berbicara tentang orang karena kita suka menilai orang dari hal-hal yang negatif dan lemah. Tapi kalau berbicara untuk orang, biasanya kita tidak berbicara tentang apa yang negatif dan kurang dari orang, tapi berbicara supaya orang itu terkenal baik begitu. Mungkin kalau dalam masa kampanye, ini yang sering terjadi. Orang berbicara untuk mereka yang dipilih. Pasti yang baik-baik saja dibicarakan. Tidak mungkin dikampanyekan hal yang tidak baik. Tapi kalau bicara tentang orang itu seperti gosip. Nah, boleh saja kita berbicara tentang orang, tapi mari kita belajar dari cara Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis, yaitu kehebatan dan keunggulannya yang perlu dibicarakan kepada orang. Maka ketika kita berbicara tentang orang, tentang hal yang positif dan baik, berarti kita sedang berbicara untuk orang lain. Untuk orang makin dikenal karena perbuatan baik. Nah, sekarang ini musim kampanye. Ada yang black campaign, ada yang tidak. Nah, kita sebagai murid-murid Yesus yang merayakan Natal ini, kita mengambil bagian dengan berkampanye seperti apa tentang orang. Maka sering saya bilang, kita jangan terjebak dalam kepentingan politik yang seolah-olah para kontestan itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang buruk. Kan mereka ini sudah lolos verifikasi, pasti semua baik dan berkualitas, dan mereka termasuk kategori anak-anak bangsa yang berkualitas. Ngapain kita jelek-jelekan lagi? Itu. Jadi coba kita menunjukkan kalau kita ini memang orang yang bisa melihat orang dengan positif. Itu jauh lebih penting. Satu kali saya waktu rekoleksi Pak Sutri pernah bertanya begini,
Coba kamu sebutkan apa yang positif dalam dirimu dan apa yang negatif. Wih, sampai keringat mereka cari, tidak dapat. Kemudian saya bilang, sekarang begini, coba kamu cari apa yang positif dan negatif dalam diri pasanganmu. Mulai dari yang positif, sebut 1-2 saja. Tapi begitu bilang, coba sebut yang negatif, banyak betul. Nah, kenapa? Kita itu gampang sekali melihat kekurangan dan yang negatif dalam diri orang. Ya, jawabannya, karena kita tidak terbiasa dengan membangun cara pandang yang positif. Dan itu harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan cahaya ilahi. Tuhan itu selalu bercahaya. Kita tidak perlu meminta supaya Dia menyinari wajahnya dengan cahaya supaya kita selamat. Tidak perlu, karena wajah Allah itu pasti selalu ceria dan cerah, selalu bercahaya. Yang jadi masalah ketika kita punya hati dan pikiran ceria dan cerah nggak untuk melihat wajah Allah. Nah, mungkin sama dengan begini. Kalau kita melihat dunia ini dengan kacamata yang seperti bening begini, pasti kelihatan terang dan cerah. Tapi kalau lihat pakai kacamata hitam atau ribbon, pasti gelap. Apakah memang kondisinya yang gelap atau tidak? Ya, tergantung pada kacamata yang kita pakai. Ketika kita memakai kacamata bening, maka dia akan kita lihat cerah. Tapi kalau pakai kacamata hitam, pasti kelam. Berarti bukan dia yang jadi masalah, tapi kacamata yang kita pakai. Demikian juga Allah. Di balik wajah Allah yang kita lukiskan seperti ini, kita hanya mampu melihat cahaya kalau kita melihat dengan mata hati yang bening dan pikiran yang jernih. Kalau tidak akan pernah kita melihat wajah Allah. Apalagi kalau bicara tentang sesama itu imago Dei, gambar dan rupa Allah. Berarti kan kalau sesama itu gambar dan rupa Allah, berarti Allah pun selalu bercahaya di dalam diri sesama. Tapi kenapa kita tidak mampu menemukan itu? Kembali ke kita melihat dengan kacamata apa. Kalau kita melihat sesama dengan kacamata positif sebagai gambar dan rupa Allah, maka kita bisa akan menemukan wajah Allah dalam diri sesama. Dan itu berarti kita tidak mau menjelek-jelekan orang, merendahkan orang, mencaci maki orang. Ya, kembali ke di antara para kontestan entah capres atau caleg, tergantung kita melihat dengan kacamata apa. Saya waktu pergi Turba menjelaskan kepada mereka bahwa seorang pemilih cerdas tidak memilih dari sekarang. Dia akan mengamati siapa-siapa orang yang bermain di belakang para caleg, para kontestan, dan istilahnya geopolitik, kekuatan politik apa yang ada di balik mereka dari asing yang bisa mempengaruhi. Dan orang yang pemilih cerdas dan beriman, dia tidak perlu banyak omong sekarang. Nanti waktu coblos, dia masuk di ruang TPS, dia berdoa, minta Tuhan, tunjukkan kepada saya siapa pemimpin yang layak untuk bangsa ini, baru coblos. Kalau orang pilih sekarang, kan belum pemilu. Itu berarti pemilih yang irasional dan emosional. Hanya karena merasa dekat dengan figur-figur tertentu. Nah, yang lebih parah ketika ada black campaign, mengkampanyekan atau berbicara secara negatif. Nah, di manakah paham tentang sesama itu adalah gambaran Allah? Kalau kita melihat semua calon itu gambaran Allah, apa kita harus menjelek-jelekan mereka sebagai gambar Allah? Itu sama dengan kita menjelek-jelekan Tuhan. Mereka juga citra Allah, mereka juga imago Dei. Ada di dalam diskusi kelompok, ada yang bilang begini, kata Romo Magnis, kita memilih supaya bangsa tidak dipimpin oleh penjahat. Lalu saya tantang, emang siapa penjahat di bangsa ini? Coba kalau saya dekat, saya akan tanya Romo Magnis, sebutkan siapa saja penjahat di bangsa ini supaya kalau dia masuk kontestan tidak usah kita pilih. Tapi saya hanya mau bilang, kita semua ini penjahat. Kenapa? Kalau kita ini tidak semua penjahat, apalagi kita orang Katolik, kenapa dalam doa Bapa kami kita berdoa begini, bebaskanlah kami dari yang jahat? Karena kita semua punya kans untuk jadi penjahat. Makanya kita minta, bebaskan kami dari yang jahat. Itu kan doa yang kita ungkapkan tiap hari. Jadi ini beberapa pokok pikiran yang bagi saya baik juga untuk kita. Biar masa Adventus ini, yang suster sudah buat duluan kandangnya,
tapi tetap bernyanyi, datanglah Tuhannya sudah datang, membuat kita merasa bahwa yang paling penting itu mencerahkan hati dan pikiran. Karena ketika hati kita bening, pikiran kita jernih, ya sudah seperti ini. Ini kan gambaran yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak PHP kita. Dia akan pasti datang, dan kita sudah lebih dahulu melihat bahwa kedatangannya sudah kita bisa rasakan sekarang. Apalagi hari ini kan kita menjelang memasuki hari Minggu Gaudete kan, Minggu Sukacita. Karena kita bergembira, ini penantian yang pasti akan kita alami. Karena memang kita punya Tuhan yang selalu tidak membuat kita di PHP. Dan yang paling penting, kita mengasah hati dan pikiran supaya hati kita bening, pikiran kita jernih, sehingga begitu Yesus lahir, Dia pantas untuk menjadikan hati dan pikiran kita sebagai kandang dan palungan terbaru untuk menyelamatkan sesama dan dunia. Semoga Tuhan memberkati.